Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai materi briket arang. Jadi briket arang ini merupakan salah satu produk yang dihasilkan dari suatu biomasa. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa energi biomasa ini merupakan salah satu energi alternatif. Jadi sifatnya itu dapat diperbaharui atau kita sebut dengan istilah renewable resources. Nah, energi biomasa ini dalam industri atau produksi energi merujuk pada suatu bahan biologis yang hidup ataupun baru mati yang dapat digunakan sebagai sumber bahan bakar penghasil energi. Nah, di sini dapat kita tahu bahwa biomasa ini sebenarnya tidak hanya merujuk kepada flora, tapi juga kepada fauna. Karena fauna sendiri seperti yang kita tahu juga ada yang sifatnya di herbivore, jadi mengkonsumsi biomasa yang mana dari konsumsi itu nanti akan dihasilkan suatu sekresi seperti yang kita contohkan kotorannya, dan kotorannya itu pun bisa kita konversi menjadi suatu energi seperti biogas. Nah, oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa energi biomasa ini yaitu suatu energi atau bahan bakar yang dibuat atau dihasilkan dari proses konversi atau merubah suatu biomasa menjadi energi itu sendiri. Nah, tujuan pemanfaatan biomasa ini sebenarnya yang pertama jelas kita menggunakan alternatif suatu sumber energi yang sifatnya itu lebih environmentally friendly atau bisa kita sebutkan ramah lingkungan, dan juga sifatnya yang renewable resources atau dapat diperbarui. Berbeda dengan sebagian besar sumber energi yang saat ini kita gunakan, mulai dari batu bara, minyak bumi, itu sifatnya non renewable dan juga kurang ramah lingkungan karena dari proses penggunaan bahan bakar tersebut akan menghasilkan sulfur yang nanti akan berbahaya bagi kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Oke, selanjutnya yaitu pemanfaatan biomasa sendiri merupakan meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam. Dapat kita contohkan ketika kita bicara pemanfaatan kayu, maka kayu itu kita manfaatkan sebagai produk hasil akhirnya seperti furniture, lemari, meja, kursi. Itu sebenarnya hanya menggunakan sekitar 25% dari keseluruhan tumbuhan atau pohon yang ada atau yang sudah kita panen tadi. Jadi sisanya sebesar 75% itu adalah limbah lah. Jadi mulai dari ranting, kulit, akar itu akan menjadi limbah. Selain itu, ketika nanti masuk dalam penggergajian, serbuk gergaji, limbah trimming itu juga akan menjadi suatu luaran limbah yang mana untuk peningkatan efisiensinya limbah-limbah tersebut bisa kita manfaatkan sebagai salah satu sumber energi alternatif berupa energi biomasa tadi. Yang nanti produknya bisa berupa briket arang, bisa berupa pelet kayu, bisa berupa bioetanol, dan seterusnya. Nah, yang ketiga, pemanfaatan biomasa sendiri yaitu mengatasi masalah pencemaran lingkungan. Seperti yang kita tahu bahwa sumber energi fosil saat ini kita gunakan itu mengeluarkan emisi berupa sulfur. Sedangkan ketika kita menggunakan energi yang bersumber dari biomasa, tumbuhan dan flora itu sifatnya tidak mengeluarkan suatu emisi sulfur. Yang mana emisi sulfur ini cukup berbahaya apabila nanti terakumulasi pada atmosfer kita. Yang pertama bisa bersifat melubangi lapisan atmosfer, atau bisa juga bersifat salah satunya bersifat seperti efek rumah kaca, dan juga nanti ketika dia terlarut dalam air hujan maka bisa mengakibatkan terjadinya hujan asam. Nah, oleh karena itu di sini terbentuklah suatu ide mengenai pembuatan briket arang. Nah, briket arang ini adalah suatu produk pemanfaatan dari biomasa itu sendiri. Kurang lebih mengalami dua proses. Yang pertama adalah proses karbonisasi, yaitu merubah suatu limbah kayu atau bahan lignoselulosa atau biomasa menjadi suatu produk yang hampir 90% ke atas itu nilainya diisi oleh karbon. Setelah menjadi karbon, maka nanti akan kita tingkatkan kerapatannya dengan proses densifikasi. Nah, jadilah yang namanya briket arang, tentu dengan penambahan beberapa perekat. Nah, briket arang sendiri merupakan suatu bahan bakar alternatif hasil proses pembakaran atau karbonisasi yang nanti kita tambahkan perekat lalu kita padatkan atau mengalami proses densifikasi. Jelas di sini proses perubahan menjadi karbon ataupun pemadat ini bertujuan untuk meningkatkan energi ataupun panas kalor yang dihasilkan oleh briket arang nanti.
Oke, bahan baku briket arang sendiri yang pertama yang kita ambil jelas memiliki nilai kalor yang tinggi, yang kedua kadar airnya rendah, bentuk dan volumenya, kecocokan proses konversinya, dan mudah diperoleh. Jadi kalau kita lihat berdasarkan persyaratan ini, maka yang harus kita penuhi ya bahan baku yang kita gunakan harus memiliki nilai kalor yang cukup tinggi nanti ketika dia sudah menjadi suatu bahan arang. Jadi setelah kita pelajari mulai dari kayu berubah menjadi arang, berubah menjadi briket, itu ada kenaikan kalor ataupun energi panas yang dihasilkan. Oleh karena itu apabila kita sudah memperoleh bahan baku awalnya nilai kalornya tinggi, otomatis nanti berubah menjadi arang lebih tinggi dan berubah menjadi briket arang akan menjadi lebih tinggi lagi. Yang kedua jelas yang kita harus pilih adalah kadar airnya rendah, karena air ini dalam suatu briket arang ataupun bahan baku kayu ataupun arang, dia mengakibatkan pembakaran itu akan menimbulkan asap. Yang mana asap itu berarti terjadi penurunan kalor yang dihasilkan. Oleh karena itu kurang kita sukai ketika nanti kita sudah jadi produk berupa arang ataupun briket arang. Apalagi ketika briket arang itu digunakan sebagai salah satu produk yang digunakan indoor atau dalam ruangan seperti pemanas ruangan dan seterusnya. Oleh karena itu kita usahakan kadar air yang ada pada bahan itu harus rendah. Selanjutnya bentuk dan volume, jelas bentuk dan volume yang kita butuhkan di sini mungkin nanti ketika kita mempunyai suatu usaha sebagai briket ya otomatis cukup banyak. Dan bentuknya pun ketika kita bicara briket yang pasti harus berukuran kecil. Karena ketika ukurannya besar otomatis ketika kita membuat briket kita harus menyerbuknya lagi. Ketika kita membuat serbuk itu akan memerlukan energi tambahan. Oleh karena itu memang disarankan ya bentuknya itu harus berukuran kecil agar mudah nanti kita langsung campur dengan perekat lalu kita kempa untuk meningkatkan kepadatannya seperti itu. Nah, kalau volumenya jelas volume yang kita butuhkan sebagai bahan baku ya besar ataupun banyak. Oleh karena itu ketika kita memang fokus sebagai pengusaha otomatis ya kita harus memikirkan bahan baku yang mungkin volumenya atau jumlahnya cukup banyak tapi memang belum banyak dimanfaatkan di daerah kita. Oke, selanjutnya untuk kecocokan dengan proses konversinya ini harus kita sesuaikan. Contohnya ya memang bahan baku yang kita gunakan harus bahan baku yang sifatnya mudah terkonversi. Jadi jangan sampai kita menggunakan bahan baku yang sifatnya sangat keras. Mungkin di sini ya seperti kayu-kayu yang bisa kita contohkan di Jambi ini ada kayu Eusideroxylon. Nah itu kan sifatnya cukup keras ya. Jadi apabila kita buat nanti sebagai bahan baku pembuatan briket ini, otomatis kan ketika kita menggunakan bahannya bukan berbentuk serbuk, otomatis kita memerlukan energi lebih untuk menghancurkannya menjadi ukuran-ukuran kecil. Seperti itu. Jadi itu kalau kita lihat sebagai bahan baku briket arang itu kurang cocok. Tetapi kalau mungkin nanti digunakan sebagai bahan baku pembuatan arang saja akan cocok karena memang suatu yang keras itu cenderung berkorelasi untuk menghasilkan kalor ataupun energi panas yang lebih tinggi. Seperti bulian itu ketika menjadi arang cukup bagus. Begitu juga kayu Rhizopora mucronata atau bakau itu juga cukup bagus. Tapi yang perlu kita perhatikan ketika kita menggunakan bahan-bahan tersebut otomatis cukup riskan karena dimana bahan-bahan itu ya jumlahnya ya sangat terbatas. Kembali lagi ke persyaratan nomor 3. Selanjutnya yang terakhir ya jelas harus kita mudah peroleh bahan tersebut. Jangan sampai kita memerlukan waktu, energi, biaya yang cukup tinggi untuk memperoleh bahan bakunya. Belum nanti kita mengalami proses pembuatannya. Oke, selanjutnya yaitu keunggulan dari briket arang sendiri. Jadi kita bandingkan dengan bahan bakar fosil. Yang pertama emisinya itu untuk bahan bakar fosil cukup besar, terutama tadi dalam tanda kutip ada yang namanya sulfur, sedangkan briket arang sendiri emisinya kecil. Yang kedua ketersediaannya, kalau kita lihat ketersediaannya bahan bakar fosil terbatas karena sifatnya tadi yang non renewable, sedangkan briket arang yang sifatnya renewable atau bisa diperbaharui. Sedangkan kemudahannya untuk memperoleh bahan-bahan fosil juga terbatas, seperti yang kita ketahui banyak antrian pengisian BBM, banyak antrian pengisian solar dan seterusnya. Sedangkan untuk briket arang sendiri jumlahnya melimpah karena bahan baku yang kita peroleh sendiri juga sifatnya itu mudah diakses. Berbeda dengan bahan baku untuk membuat bahan bakar fosil seperti solar, Pertamax, Pertalite itu kan sifatnya terbatas. Hanya perusahaan-perusahaan besar yang boleh mengaksesnya. Begitu juga dengan perizinannya. Selanjutnya yaitu pemanfaatan residunya untuk bahan bakar fosil hampir tidak ada karena ketika
digunakan sebagai bahan bakar itu terbakar sempurna dan tidak ada limbah yang bisa dimanfaatkan lagi, hanya berupa emisi yang mungkin sangat berbahaya bagi lingkungan. Sedangkan untuk briket arang ini ketika kita bakar nanti akan mengeluarkan limbah padatan berupa abu, di mana abu itu kandungan-kandungan ion logamnya dapat dimanfaatkan sebagai pupuk ataupun abu gosok. Jadi masih ketika kita memperhatikan secara lingkungannya masih bagus briket arang, karena seperti yang kita tahu bahan bakunya sendiri jumlahnya banyak dan bersifat renewable, sedangkan emisinya juga emisi yang tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan bahan bakar bersumber fosil. Oke, ini adalah perbandingan energi yang dihasilkan. Dapat kita lihat bahwa kayu setelah kita rubah menjadi arang akan meningkat kalornya. Begitu juga ketika arang kita rubah menjadi briket arang, kita lakukan proses pemadatan atau densifikasi, peningkatan kerapatannya juga akan meningkat dari 1929 menjadi 30 kJ per kilogram. Otomatis dari yang kita lihat ini proses-proses karbonisasi, densifikasi itu meningkatkan kepadatan dan juga berkorelasi meningkatkan energi ataupun kalori yang dihasilkan oleh bahan bakar yang kita gunakan tadi, yang bersumber dari biomasa, yang kita sebut dengan briket arang. Oke, secara garis besar pembuatan briket arang dapat kita bagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama tahap persiapan bahan baku, atau selanjutnya dilakukan dengan pengarangan atau karbonisasi. Setelah itu ketika bahan bakunya berukuran besar, otomatis kita harus menggiling dan menyaring supaya kita dapatkan serbuk arang yang ukuran atau size-nya itu seragam. Setelah itu kita campurkan perekat dan kita kempa atau densifikasi, kita keringkan dan pengujian serta pengemasan. Ini adalah pembuatan briket arang yang cukup simple sebenarnya. Jadi tidak diperlukan suatu tahapan yang cukup rumit. Dibandingkan kalau kita bandingkan dengan energi fosil, tahapannya akan sangat rumit karena mereka memerlukan suhu destilasi, suhu yang cukup tinggi untuk memilah-milah produk-produknya. Kalau briket arang ini cukup simple sekali. Bahkan di dalam lingkup rumah tangga pun bisa dimanfaatkan. Oke, ini adalah contoh proses pengarangan yang biasa dilakukan. Jadi sistemnya hanya ketika kita melakukan pengarangan itu proses pembakarannya tidak berlangsung secara sempurna atau oksigen seminimal mungkin, yang nanti yang dihasil akhirnya adalah produk berupa arang, bukan berupa abu. Kalau pembakaran yang sempurna, produk akhirnya berupa abu, di mana artinya tidak ada arang sama sekali. Arang itu sudah terurai, seperti itu. Oke, seperti yang kita ketahui sendiri bahwa arang itu secara garis besar kandungan utamanya adalah karbon. Kalau abu itu adalah ion-ion logam. Jadi itu cukup sangat berbeda. Oleh karena itu kita harus tahu perbedaan antara arang yang merupakan hasil dari pembakaran tidak sempurna atau karbonisasi dengan abu yang merupakan hasil pembakaran dari pembakaran sempurna atau menggunakan oksigen yang banyak. Ini adalah contoh-contohnya ya. Oke, untuk tahapan pengarangan sendiri kurang lebih ini dibagi menjadi beberapa tahapan. Mulai dari yang pertama yaitu suhu 20 sampai dengan 120 terjadi pengeringan kayu yang nanti terjadi perubahan air menjadi uap. Jadi kalau kita tahu bentuk air itu ada yang pertama berbentuk gas, yang kedua liquid atau cairan, yang ketiga ini berubah padatan yaitu berupa es. Jadi bentuknya bisa berubah-ubah. Nah, di dalam kayu ini jelas bentuknya bisa berupa cairan itu sendiri atau liquid yang nanti ketika kita panaskan akan berubah menjadi gas. Otomatis di suhu awal ini yaitu mengeringkan kayu tersebut. Nah, ketika nanti masuk tahapan kedua yaitu 110 dengan 270 derajat Celcius, maka seluruh kadar air ini akan menguap yang nanti akan terdekomposisi dengan menghasilkan keluar gas karbon monoksida, gas karbon dioksida, dan juga akan beberapa menghasilkan asam asetat atau metanol yang dalam tanda kutip nanti menjadi cuka kayu kalau kita dinginkan dengan melalui kondensasi. Di tahap 3 yaitu 270 sampai dengan 290 terjadi dekomposisi eksotermis, yang mana kayu tadi akan berubah bentuk. Di sini kayu akan menghasilkan tar yang warnanya hitam pekat, yang itu nanti merupakan terjadinya perubahan bentuk yang awalnya berupa kayu yang masih ada unsur selain karbonnya, CHO, yang nanti akan berubah bentuk lama-kelamaan menjadi unsur C saja atau karbon, walaupun nanti dalam tanda kutip ada beberapa ion-ion logam yang ketika kita bakar arang menjadi abu.
Oke, pada tahapan keempat yaitu suhu 290 sampai dengan 400 derajat Celcius terjadi pembakaran gas hidrogen dan metan yang nanti berlanjut bersama dengan uap cair dan juga asam asetat, metanol dan lain-lain. Pada suhu 400 derajat Celcius, karbonisasi berjalan secara sempurna. Artinya apa? Terbentuklah suatu karbon atau arang itu sendiri. Dan untuk mengurangi kadar bahan volatil atau yang mudah menguap yang nanti mungkin akan menimbulkan asap, maka pemanasan ini bisa kita lanjutkan lagi sampai dengan suhu 500 derajat Celcius, di mana bahan volatil terutama tar keluar beserta gas hidrogen dan metan. Yang artinya apa? Di sini kurang lebih kadar arangnya itu mutunya cukup bagus, mencapai dengan sekitar 80%. Dan sisanya nanti bisa berupa ion-ion logam yang nanti ketika kita bakar akan menjadi abu. Nah, ketika kita lanjutkan lagi sampai suhu 900 derajat Celcius, maka volatil akan benar-benar hilang yang nanti isinya berupa arang yang terdiri dari karbon dan sebagian besar abu atau ion-ion logam tadi yang ketika kita bakar sempurna nanti tidak akan terurai. Oke. Nah, ini adalah proses pembuatan briket arang. Yang pertama tadi kan diawali dengan karbonisasi. Setelah karbonisasi jadi arang, ternyata arangnya ini ukurannya besar atau bahan bakunya besar, otomatis harus kita giling supaya nanti kita memperoleh size serbuk arang yang sesuai. Setelah itu nanti akan kita saring seperti itu. Nah, penyaringan yang digunakan kurang lebih size 20 mesh sampai dengan kurang dari 80 mesh. Ini ukuran yang seragam ini akan meningkatkan kekompakan ketika kita melakukan pengepakan atau densifikasi, sehingga nanti tidak ada rongga-rongga udara yang berada di dalam produk briket yang kita hasilkan, sehingga nanti pembakarannya akan menghasilkan karbon lebih tinggi. Nah, ini hanya komposisi saja, yaitu komposisi pencampuran perekat yang mungkin nanti akan digunakan oleh masing-masing kelompok. Oke, ini adalah pengempaknya. Pengempakan briket ini sebenarnya cukup sederhana, bisa menggunakan tenaga manusia atau bisa menggunakan tenaga pesawat seperti ulir, atau bisa juga menggunakan dongkrak. Nah, di sini bisa menggunakan suatu alat yang sederhana. Kalau kita ingin membuat bentuknya bulat, bisa menggunakan bambu atau bisa juga menggunakan paralon. Setelah itu tinggal kita tumbuk atau kita tekan dari bagian atasnya seperti itu. Jadi cukup simpel saja dan bentuknya bervariasi. Bentuk bervariasi inilah salah satu keunggulannya. Jadi kita bisa membuat kotak, bulat, dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Ketika kita ingin mengoptimalkan suatu bentuk wadahnya, pengemasannya, kalau bentuk wadah pengemasan balok, otomatis kita bisa meningkatkan optimalisasi pengisian briketnya, ya bentuknya kotak seperti itu. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Oke, ini adalah salah satu contoh yang dibuat dengan menggunakan mekanis. Nah, briket itu sendiri bisa kita keringkan dengan menjemur di bawah sinar matahari kurang lebih 2,5 sampai dengan 3 hari. Tapi kalau kita menggunakan bahan atau alat seperti oven ataupun alat lainnya, kita cukup singkat saja. Kita cuma memerlukan sekitar 24 jam itu sudah langsung kering. Nah, ini nanti bisa diaplikasikan sesuai dengan proses praktikum yang sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, untuk pengujian briket ini sebenarnya pengujiannya cukup banyak. Bisa mengacu kepada negara tujuan yang kita nanti akan mengirim produk kita. Nah, kalau di Indonesia mungkin kita mengacu ke SNI. Kalau di Jepang kita bisa mengacu kepada JIS ataupun JAS sesuai dengan standar masing-masing negara tujuan untuk ekspor tadi. Jadi otomatis ketika melakukan pengujian ini ya kita diwajibkan harus memenuhi syarat dari standar masing-masing negara tujuan. Nah, ini kalau dalam praktikum ini ya kita terapkan yang simpel saja. Kita menguji pengujian kerapatan briket, yang kedua kadar air, yang ketiga kita akan menguji laju pembakaran. Kita tambahkan satu nanti akan menguji untuk kadar abunya supaya kita mengetahui seberapa besar abu yang ada pada briket yang sudah kita buat. Ini adalah pengujian briketnya. Ini adalah rumus-rumus yang nanti kita gunakan. Ini cukup simpel dan sederhana. Nanti akan kita jelaskan ketika kita akan melakukan praktikum. Oke, penggunaan briket yang paling utama sama. Jadi setelah kita meningkatkan kerapatannya, otomatis berkorelasi dengan energi ataupun kalori yang dihasilkan. Selain itu, maka kita harus menggunakan tungku yang sesuai supaya energi yang dihasilkan tadi tetap optimal
ataupun tidak kemana-mana atau menyebar kemana-mana, sehingga kita diperlukan fokus supaya energi itu tetap bertujuan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau kita inginkan untuk menanam nasi, ya nanti berarti energi itu berfokus untuk menanam nasi supaya tidak terlalu menyebar dan energinya terbuang percuma. Maka salah satu alternatif teknologi yang sederhana kita gunakan kompor sesuai dengan penggunaannya, atau bisa kita sebut dengan kompor brick. Nah, ini contoh-contohnya, ada yang sederhana, ada juga yang cukup futuristik lah, bisa menggunakan dengan alat-alat seperti aluminium ataupun besi stainless. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Saya harap materi ini dapat diulang kembali dan dibaca lagi, supaya nanti ketika kita menghadapi proses ujian atau praktikum, kita bisa melakukannya dengan optimal, betul sesuai dengan harapan awal tujuan pembelajaran yang disampaikan ini. Mungkin itu saja dari saya. Apabila saya ada kekurangan dalam menyampaikan, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang, sore, dan berbahagia semua.